Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelma Suryani, program studi manajemen semester 5A, dosen pengampu Pak Purwantoro. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian riset, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Nah, riset adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada objek pembahasan tertentu, kajian belajar yang berlatar belakang keilmuan dari objek tersebut, penggunaan fakta sebagai dasar kajian, penggunaan metode ataupun teknik tertentu, terdapat hasil yang mempunyai dasar dan terkaji diperoleh dari kesimpulan akhir. Nah, perumusan masalah penelitian atau disebut juga research problem memiliki arti sebuah rumusan yang menanyakan suatu kejadian atau fenomena yang ada, baik itu kedudukannya mandiri ataupun kejadian atau fenomena yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, tujuan dan manfaat penelitian yaitu manfaatnya penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Sedangkan tujuan dari penelitian itu adalah untuk menginformasikan tindakan, membuktikan teori, dan kontribusi dalam mengembangkan pengetahuan di bidang atau studi. Soal yang kedua yaitu, untuk memulai suatu penelitian, seseorang peneliti haruslah dapat menetapkan masalah penelitian dengan tepat dan benar. Jawabannya, bersifat orisinil, dapat berguna bagi kepentingan pengetahuan dan terhadap masyarakat, dapat diperoleh dengan cara ilmiah, jelas dan padat, dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, bersifat etis. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang disebut dengan masalah. Masalah adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Nah, bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Pertanyaan yang keempat, sebutkan dan jelaskan paling sedikit 3 sumber masalah penelitian, kemudian uraikan contoh. Jawabannya, 1. Observasi. Nah, observasi adalah sumber yang paling kaya akan masalah penelitian. Yang kedua, dedukasi dari teori. Nah, dedukasi dari teori merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip umum yang penerapannya belum bisa diketahui selama belum dilakukan pengujian secara empiris. Yang ketiga, masalah sosial. Nah, contohnya banyaknya pengangguran. Lulusan perguruan tinggi juga dapat memunculkan pertanyaan tentang kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, kepustakaan. Hasil dari penelitian kemungkinan dapat memberikan rekomendasi akan perlunya dilakukan suatu penelitian ulang baik dengan ataupun tanpa revisi. Nah, pertanyaan yang kelima, jelaskan kriteria yang mensyaratkan suatu masalah penelitian akan layak diteliti. Nah, masalah tersebut layak diteliti. Tidak semua masalah layak untuk diangkat menjadi suatu penelitian. Masalah yang layak diteliti artinya masalah tersebut dapat dilakukan suatu pengkajian terhadap masalah tersebut dengan cara yang terukur, secara empiris melalui pengumpulan data dan pengolahan data. Nah, kriteria penelitian layak diteliti yaitu masih baru atau masalah tersebut belum pernah diungkap atau dilakukan penelitian orang lain. Yang kedua, aktual. Aktual artinya benar-benar terjadi. Yang ketiga, praktis. Atau hasil penelitian harus dapat menunjang kegiatan praktis atau dapat dilaksanakan.
Yang keempat, memadai atau masalah yang dianggap menjadi masalah penelitian harus dibatasi ruang lingkupnya. Yang kelima, sesuai dengan kemampuan penelitian, peneliti harus mempunyai kemampuan penelitian dengan di bidang yang hendak ditelitinya. Pertanyaan yang ke-6, apakah setiap peneliti harus memiliki hipotesis? Nah, walaupun hipotesis penting sebagai arah dan pedoman kerja dalam penelitian, tidak semua penelitian mutlak harus memiliki hipotesis. Nah, penggunaan hipotesis dalam suatu penelitian didasarkan pada masalah atau tujuan penelitian tanpa apakah penelitian menggunakan hipotesis atau tidak. Pertanyaan yang ke-7, jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis. Nah, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 8. Sebutkan sumber-sumber untuk membuat hipotesis. Pertama, ada kebudayaan di mana ilmu atau teori yang relevan dibentuk. Yang kedua, ilmu yang menghasilkan teori yang relevan. Yang ketiga, analogi. Yang keempat, reaksi individu terhadap sesuatu dan pengalaman. Pertanyaan nomor 9. Dalam penelitian mengharuskan untuk melakukan pengolahan data. Nah, menurut Anda pentingkah pengolahan data? Jelaskan. Pengolahan data merupakan hal penting bagi mahasiswa dan masyarakat pada umum yang sedang melakukan penelitian. Bagi sebagian besar orang, pengolahan data menjadi beban atau momok yang menyebabkan orang tersebut kesulitan dan kebingungan dalam menyelesaikan penelitian. Nah, soal yang nomor 10. Setelah kita melakukan pengolahan data, maka peneliti diminta untuk melakukan interpretasi data yang diolah. Nah, pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan interpretasi data. Interpretasi data adalah sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria maupun pada sebuah standar tertentu guna untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang dimana telah dikumpulkan seseorang. Yang pertanyaan kedua yaitu berikan contoh interpretasi data. Nah, contohnya interpretasi data seperti data jumlah penduduk berdasarkan gender dan penghasilan rata-rata di masyarakat. Data tersebut bisa diinterpretasikan sehingga dapat diketahui info-info yang ada di masyarakat. Proses pembentukan hipotesis merupakan sebuah proses penalaran yang melalui tahap-tahap tertentu. Hal demikian juga terjadi dalam pembuatan hipotesis ilmiah yang dilakukan dengan sadar, teliti, dan terarah, sehingga dapat dikatakan bahwa sebuah hipotesis merupakan satu tipe proposisi yang langsung dapat diuji. Nah, hipotesis merupakan jawaban sementara yang harus diuji. Pengujian itu bertujuan untuk membuktikan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Nah, hipotesis berfungsi sebagai kerangka kerja bagi peneliti, memberi arah kerja, dan mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian. Atas dasar definisi di atas, sehingga dapat diartikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan
Sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja, yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.